Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tim afirmasi, nama saya Agnia Fibrina Tama. Saya akan menyatakan pendapat saya. Indonesia adalah negara yang kaya. Bahkan negara lain menjuluki kita negara agraris, negara maritim. Semua itu kita sandang. Tapi apa jadinya jika kekayaan yang kita punya itu diambil oleh negara lain? Tentunya akan sangat merugikan sekali. Nah, untuk itu diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatur dan mengurangi pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia. Salah satunya adalah dengan penenggelaman kapal. Bukan saja efek fisiknya, tapi juga efek psikologisnya yang sangat berpengaruh sekali untuk mengurangi pencurian kekayaan alam di Indonesia. Sesuai dengan pasal 69 ayat 4 tentang perikanan, bahwa setiap penyidik dapat melakukan penenggelaman kapal, dapat melakukan tindakan khusus, misalnya dengan membakar atau menenggelamkan kapal, jika ada cukup bukti yang kuat. Itu adalah landasan hukum yang dipegang untuk mengatur penenggelaman dan pembakaran kapal yang ada di Indonesia. Dalam penenggelaman kapal tersebut juga terdapat SOP, yaitu prosedur yang harus dijalankan untuk melakukan penenggelaman kapal. Jadi tidak serta-merta ditenggelamkan. Yang pertama yaitu KKP atau KKP melakukan tembakan atau peringatan terhadap kapal pencuri ikan untuk menghentikan pencuriannya dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dan yang kedua, jika tidak berhenti, maka KKP akan menembakkan tembakan peringatan dengan peluru hampa. Dan yang ketiga, jika kapal pencuri tersebut membahayakan pihak KKP, maka akan dilakukan penenggelaman kapal atau pembakaran kapal. Nah, dalam pembakaran kapal itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu harus memperhatikan kedalaman air laut. Dan setelah itu harus memperhatikan di dasar laut terdapat terumbu karang atau tidak. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan arus lalu lintas pelayaran. Jadi tidak akan merusak ekosistem yang ada di laut. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara satu tim afirmasi. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara satu tim oposisi untuk menambah pernyataan dari pembicara satu tim afirmasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembicara satu tim oposisi tidak setuju dengan mosi yang mengatakan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di kawasan Indonesia. Karena apa? Penenggelaman kapal asing membutuhkan biaya yang besar untuk menenggelamkannya. Jika keuangan negara itu memiliki uang yang sangat banyak, okelah, tidak apa-apa jika kapal itu ditenggelamkan. Tapi bagaimana jika kapal yang masuk di kawasan Indonesia itu lebih dari satu kapal? Jika lebih dari satu kapal, berarti kita membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menenggelamkan kapal tersebut. Yang kedua, jika ditenggelamkan, maka kehidupan ekosistem di laut bisa saja terganggu karena penenggelaman kapal bisa menyebabkan pencemaran. Jika pencemaran terjadi di kehidupan laut, bagaimana kehidupan ikan selanjutnya? Jika kehidupan ikan terganggu, maka ikan-ikan akan mati dan nelayan tidak bisa lagi mencari ikan. Yang ketiga, daripada untuk membuat efek jerah kepada nelayan asing yang masuk ke kawasan Indonesia, kapal nelayan asing kita optimalkan saja seperti disita. Jika nanti kapal itu disita, bisa digunakan kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama para nelayan. Para nelayan yang tidak memiliki kapal untuk mereka mencari ikan, itu kapal sitaannya bisa digunakan untuk mereka.
Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dipersilahkan kepada pembicara dua tim afirmasi. Waktu Anda 5 menit setelah Anda berbicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim afirmasi pembicara kedua tidak setuju dengan pihak oposisi pada pembicara pertama. Penenggelaman kapal ini adalah cara yang efektif. Penenggelaman kapal juga sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini. Penenggelaman kapal juga membantu SDA kita agar tidak terkuras atau tercuri oleh negara-negara lain. Kita itu kaya akan semua hal, baik dari laut, darat, dan sebagainya. Banyak kapal-kapal yang memasuki wilayah pertahanan Indonesia. Oleh sebab itu, kapal-kapal itu harus dimusnahkan atau dilakukan dengan cara penenggelaman. Bayangkan saja jika kita melakukan penyitaan, satu kapal kita sita selama 1 bulan misal, tapi masih banyak kapal-kapal lain yang datang. Contoh, satu kapal itu sehari dapat 1 ton ikan. 1 bulan berapa? Kalikan berapa kapal yang menuju ke wilayah maritim laut Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kemaritiman kita wajib melemahkan para orang yang ingin mencuri dan merusak kedaulatan kita. Sebenarnya penenggelaman ini bukan untuk akal-akalan biasa, tapi ini sudah sesuai dengan undang dasar, bukan karena Pak Presiden, Menteri, ataupun sebagainya. Tidak menenggelaman kapal atau menghapus penenggelaman kapal sama dengan mengubah undang-undang yang sudah tertulis, dan itu harus membutuhkan waktu yang lama dan masih mendapatkan perajuan dari lembaga yang terkait. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Setelahnya, dipersilakan kepada pembicara dua tim oposisi. Waktu 5 menit setelah Anda berbicara. Selamat siang, saya pembicara 2 dari tim oposisi. Saya tidak setuju pada argumen yang baru saja dibicarakan oleh pembicara 2 tim afirmasi tentang penenggelaman kapal asing itu sudah efektif. Tapi menurut saya hal ini dapat merusak ekosistem laut karena penenggelaman kapal yang dilakukan dengan penembakan bom. Di sini saya ingin memberikan argumen bahwa tidak seharusnya melakukan penenggelaman kapal asing. Bisa saja melakukannya dengan melakukan penerapan dengan sanksi pidana yang lain berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. Penenggelaman kapal asing juga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Hal ini harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup yaitu adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal asing. Semisal ada kapal asing yang tidak memiliki izin menangkap ikan dan surat izin kapal pengangkat ikan. Tapi kenyataannya mereka menangkap ikan dan atau mengangkut ikan ketika telah memasuki wilayah
tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan hanya harus dilakukan dengan penyelidikan atau pengawasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara 3 tim afirmasi untuk menyanggah pembicara 2 dari tim oposisi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi tidak setuju dengan yang disanggah oleh pembicara 2 dari tim oposisi yang mengatakan bahwa sebaiknya penenggelaman kapal diganti dengan sanksi tidak pidana penjara dan denda, karena jika hanya dengan tidak pidana penjara dan denda tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan mereka akan tetap masuk ke wilayah perairan Indonesia. Dari sudut pandang hukum secara umum, kebijakan penenggelaman kapal sudah tepat jika mengacu pada Undang-Undang Perikanan yang menjelaskan bahwa sanksi terhadap penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan dapat berupa penenggelaman kapal asing yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dan surat izin kapal pengangkut ikan. Dari pembicara 1 tadi, dari tim afirmasi, penenggelaman kapal juga dilakukan dengan bukti-bukti yang pasti, bukti yang membenarkan bahwa penenggelaman kapal itu tepat jika dilakukan penenggelaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada pembicara 3 tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pembicara 3 oposisi tidak setuju karena menenggelamkan kapal mencuri ikan sudah tidak relevan lagi. Sebab dengan cara kapal-kapal ditenggelamkan, seharusnya kapal juga dapat mendapatkan sanksi yang tidak begitu berat, dan seharusnya kapal-kapal tersebut dapat dijadikan atau digunakan oleh para nelayan Indonesia. Sekian, terima kasih. Terakhir, mari kita dengarkan kesimpulan debat siang hari ini yang akan dibawakan oleh tim afirmasi pembicara kedua. Kesimpulan dari debat ini adalah penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan di wilayah maritim Indonesia sangatlah efektif dan mengakibatkan dampak untung juga pada pertahanan. Para pencuri atau negara-negara asing yang ingin mengambil sumber daya alam di Indonesia harus terberantas sampai ke akar-akarnya. Negara asing juga akan tahu kekuatan Indonesia itu berapa, dan Indonesia adalah negara yang kuat baik di darat, laut maupun udara, sehingga negara Indonesia adalah negara yang tersegani oleh negara-negara di dunia. Sekian, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara 2 tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulan debat siang hari ini. Kesimpulan dari tim oposisi masih tidak setuju dengan mosi yang diberikan, ya, dengan tidak melakukan penenggelaman kapal asing dengan cara seperti itu, melainkan melakukan sanksi tindak pidana dengan cara pidana penjara dan denda. Dengan hal seperti ini memberikan efek jera pada para nelayan asing, dan juga penenggelaman kapal juga butuh biaya yang besar untuk melakukan tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, mari kita akhiri debat siang hari ini